the sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di mana? Sekolah Minggu Kak Imto. Nah, kita hari ini udah mulai beribadah ya. Kita berdiri, kita semangat. Kita nyanyi dulu ya biar semangat ya Lausa ya. Iya. Yuk kita nyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kalau kita mulai kebaktian, kita harus berdoa dulu. Kita minta tolong sama Tuhan ya. Ya, silakan Lause Xiaoqing, kita berdoa dulu ya. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami hari ini. Sebentar, kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kalau kita hari Minggu seneng gak ya? Semangat. Kenapa senangnya? Libur? Nggak sekolah? Atau kenapa ya? Bisa memuji Tuhan. Bisa memuji Tuhan. Udah gitu bisa apa lagi Bisa ya? mendengarkan firman Tuhan. Iya, kemudian mendengarkan firman Tuhan. Wah, kita bisa belajar apa? Tuhan itu baik. Tuhan itu apa? Maha kuasa. Kita benar-benar harus bersuka cita ya. Kita nyanyi happy ya, happy ya. Yo, berdiri, ayo berdiri semangat ya. Ya happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita lebih semangat ya? Iya. Biar lebih semangat, kitanya lebih cepat sedikit ya. Oke, Lause. Udah gitu, geraknya juga yang semangat Lause. Bener nggak kita seharian ingetin Tuhan ya? Jadi ingetin, bener nggak? Senang jadi anak Tuhan ya? Yuk kita Lause, kita lebih semangat ya. Kita nyanyi lagi happy ya, sekali lagi ya. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, kita udah semangat ya, kita benar-benar senang jadi anak Tuhan. Nah, sekarang kita mau mengulang lagu baru yang kemarin kita belajar, yaitu lagu ABC. Masih ingat? Sudah bisa. Oke ya, yang masih ingat kita coba nyanyi ya. Yang belum pernah dengar kita belajar ya. Yuk kita nyanyi ya. A B C D E F G, Jesus died for you and me. It's A F A K N N, Jesus died for sinful man. Amen. O P Q R S T U, I believe God's word is true. T N W, God has promised you. X Y Z, a home eternally. Lause, kita pelanin ya. Soalnya ini lagu baru dan banyak kata-kata baru. Kita pelan-pelan ya. Oke deh Lause. Ya. Yuk. A B C D E F G, Jesus died for you and me. H I J K L M N, Jesus died for sinful man. Amen. O P Q R S T U, I believe God's word is true. V N W, God has promised you. X Y Z, a home eternally. Nah, anak-anak, sekarang kita mau persembahan ya. Siapin persembahannya. Ada 3 cara ya. Jangan Lause, tunggu. Tanda paku dulu. Tanda paku. Tanda paku kenapa kita harus nyanyi tanda paku ya? Soalnya kita mau merayakan Paskah. Merayakan Paskah ya. Ingat nggak kalau Paskah teh kita ngapain ya? Merayakan apa coba? Apa coba Lause? Yesus yang telah mati buat menebus kita. Tapi nggak cuma mati ya. Yesus juga apa? Bangkit.
Amin. Yuk kita belajar ya. Kita nyanyi lagu tanda paku dulu ya. Yo. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Manakala Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, nebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup pada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Iya ya, karena Yesus hidup, hidup kita jadi berarti ya. Nah sekarang kita mengadakan persembahan ya. Ingat ya, masih ada 3 cara. Kita ambil yang pertama apa? Celengan. Celengan ya, yang celengannya belum penuh boleh diisi. Yang kedua pakai apa? Bisa transfer. Transfer. Atau kalau misalnya celengannya udah penuh, kalian bisa juga masukin ke amplop. Yuk, sambil kita mengadakan persembahan, kita nyanyi lagu Aku Bawa, Aku Berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, sekarang kita mau doa persembahan dulu ya. Yuk langsung sesal kita doa persembahan ya. Yuk. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang pakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga Tuhan berkati papa mama yang memberikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagu Alkitab yang ajaib. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang, janji Tuhan amat teguh ku senang. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang, janji Tuhan amat teguh ku senang. Alkitab. Selamat mendengarkan firman Sri. Tuhan. Hai, apa kabar kalian semua? Hari ini panas ya. Coba deh nyalain kipas angin. Wah, anginnya enak, agak sejuk. Kalau pakai kipas angin seperti itu, kita juga bisa buat keringin rambut. Bisa kan? Nah, bisa juga buat kalau pakaian dijemur, gak ada matahari, kasih ke kipas angin, kering juga. Kalau buat keringin laut,
Bisa nggak? Gak bisa. Pakai kipas angin yang gede banget. Tetap nggak bisa. Yakin? Di Alkitab ada loh cerita keringin laut pakai angin. Wah, keren ya. Gimana ceritanya? Yuk, sebelum dengar cerita, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kami bisa dengar satu lagi kisah tentang Engkau di Alkitab. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti Allah seperti apa Engkau itu. Dan kami bisa lebih lagi kenal Tuhan. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk kita dengar ceritanya. Nah, bangsa Israel sudah jadi budak di Mesir lebih dari 400 tahun. Wah, lama banget. Terus kalian masih ingat nggak? Akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Gimana tuh? Tuh, setelah Allah kirim hukuman ke bangsa Mesir dengan 10 tulah. Dan setelah tulah terakhir, yaitu kematian anak sulung di seluruh keluarga Mesir, orang Israel dilewatkan sama malaikatnya Tuhan. Nah, setelah itu orang Mesir nyuruh orang Israel buru-buru keluar dari Mesir. Firaun juga mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan sekarang mereka bebas. Yeay. Mereka berjalan menuju mana? Menuju tanah Kanaan. Tanah yang Tuhan kasih buat mereka tinggal. Allah pilih Musa untuk jadi pemimpin mereka. Mereka lewat padang gurun. Tapi mereka nggak tersesat. Kenapa? Allah kasih petunjuk arah buat mereka. Pakai apa? Pakai tiang awan di siang hari dan pakai tiang api di malam hari. Jadi mereka nggak tersesat. Nah, suatu kali Allah suruh mereka untuk jalan balik kembali dan berkemah di tepi laut. Laut itu punya banyak nama. Laut Teberau. Ada nama lainnya, Laut Kolsom. Ada satu lagi nama lainnya, Laut Merah. Laut Teberau, Laut Kolsom, Laut Merah. Itu nama-namanya, lautnya sama. Nah, waktu berkemah di tepi laut itu, Allah bicara sama Musa. Musa, Firaun akan berubah pikiran. Dia akan kejar orang Israel untuk terakhir kalinya. Dan Allah mau tunjukin bahwa dialah Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Nah, di Mesir betul ternyata apa yang Allah bilang ke Musa. Firaun berubah pikiran waktu dia ngelihat, wah, kalau semua budak-budak Israel pergi, terus siapa yang kerjain kerjaan ini? Wah, dia siapkan tentaranya dan siapkan 600 kereta yang terpilih. Kejar bangsa Israel sampai di tepi laut. Waktu bangsa Israel dari kejauhan lihat, ada tentara Mesir ngejar kita. Gimana ini? Di depan ada laut, di belakang tentara Mesirnya ngejar. Kita terjebak. Wah, mereka berseru-seru sama Allah. Terus bilang sama Musa, Musa, kenapa sih kamu bawa kami keluar dari Mesir buat mati di padang gurun ini? Lebih baik kami tinggal di Mesir. Tapi Musa bilang, jangan takut. Lihatlah keselamatan dari Allah.
orang Mesir yang kamu lihat hari ini gak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Allah akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Lalu ada hal yang ajaib terjadi. Apa itu? Malaikat Allah yang tadinya jalan di depan orang Israel pindah jadi jalan di belakangnya orang Israel. Demikian juga tiang awan yang buat petunjuk arahnya itu pindah jadi di belakangnya orang Israel. Dan itu menghalangi orang Mesir mau ngejar. Gak bisa, ada tiang awannya. Sini orang Israel. Ada kegelapan di situ sehingga orang Mesir gak bisa ke orang Israel. Dibatasi sama tiang awan. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Allah memerintahkan Musa untuk angkat tongkatnya, arahkan ke laut. Dan Allah membelah laut. Dengan apa? Semalam-malaman Allah datangkan angin yang keras sekali. Ada tanah kering di tengah-tengah laut. Ada jalan di tengah-tengah laut. Sehingga orang Israel bisa nyebrang laut di tanah kering. Dan di kiri kanan mereka ada tembok air. Wah, keren pisan ya. Jalan di tengah laut, kiri kanannya tembok air, tanahnya kering. Wah, dahsyat memang Allah itu. Luar biasa, bisa melakukan segala sesuatu. Gak ada yang mustahil buat Allah, iya kan? Nah, waktu orang Israel sudah hampir semuanya sampai ke seberang, tentara Mesir baru lihat, wah, ada tanah kering di laut. Ayo kita kejar mereka. Wah, tentara Mesir kejar orang Israel. Bisa dapat nggak orang Israel? Gak. Soalnya Allah kacaukan jalan mereka. Keretanya itu jadi rodanya miring-miring. Jalannya berat, gak bisa maju. Waktu terjadi seperti itu, tentara Mesir langsung keingat, waduh, ini pasti Allahnya orang Israel yang bikin kayak gini nih. Ayo kita balik aja, gak usah kejar lagi. Bisa gak? Terlambat. Setelah semua orang Israel sampai ke seberang, Allah perintahkan Musa untuk angkat tongkatnya dan arahin ke laut lagi. Musa taat, dia angkat tongkatnya, dia arahkan ke laut. Lalu apa yang terjadi? Tembok air laut itu, boom, tiba-tiba balik lagi jadi laut biasa lagi. Dan seluruh tentara Mesir dan 600 keretanya itu tenggelam. Tidak ada satupun yang selamat. Semuanya hilang. Waktu orang Israel lihat kejadian yang dahsyat itu, wah, mereka jadi takut dan percaya kepada Allah dan juga kepada Musa. Orang Israel sangat bersukacita. Dia senang sekali Allah sudah menyelamatkan mereka dari musuh-musuhnya. Musa ngarang lagu tentang kisah ini dan mereka menyanyikannya sama-sama. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia sudah menjadi keselamatanku. Saudara perempuan Musa namanya Miriam. Wah, dia ambil rebana, dia menari dan menyanyi. Dan seluruh perempuan di Israel ikut Miriam menyanyi, menari. Karena Allah begitu luar biasa menyelamatkan mereka dari musuh. Kalau kalian jadi salah satu orang Israel itu, mau gak ikut menyanyi, menari? Karena Allah sudah begitu baik buat kita. Mau ya? Nah, sekarang lo semua tanya-tanya,
Kalian tadi dengerin dengan benar nggak? Yang pertama, waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka lewat padang gurun untuk sampai ke Kanaan. Nah, caranya gimana tuh? Di padang gurun gak ada arah, gak ada Kanaan ke sana, gak ada. Jadi gimana caranya mereka gak tersesat? Gimana ya tadi ya caranya ya? Betul, Allah yang kasih petunjuk arah. Pakai apa? Pakai tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Jadi mereka gak tersesat. Sekarang pertanyaan kedua. Gimana caranya orang Israel bisa sampai ke seberangnya Laut Teberau? Gimana caranya? Berenang? Enggak. Nyelam laut. Enggak juga. Gimana kalau naik kapal, berlayar? Gak ada kapalnya siapa. Jadi gimana caranya? Allah suruh Musa angkat tongkatnya, arahin ke laut. Terus Allah datangkan angin yang besar, keringkan jalan di tengah laut. Ada tanah kering sehingga orang Israel bisa lewat sampai deh ke seberang Laut Teberau. Nah, ketika waktu tentara Mesir mau kejar, bisa dapat nggak orang Israelnya? Gak bisa. Kenapa? Kan naik kereta lebih cepat daripada jalan kaki. Kenapa nggak kekejar? Allah mengacaukan jalannya. Roda keretanya jadi miring-miring. Terus Allah suruh Musa angkat tongkat lagi dan tembok air laut itu bam, balik lagi. Tentara Mesir itu tidak ada satupun yang selamat. Semuanya tenggelam. Wah, hebat ya Allah kita. Nah, Musa disuruh Allah untuk pimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dan Allah menyelamatkan mereka dari kejaran musuhnya orang Mesir. Allah sediakan jalan sehingga orang Israel bisa lewat di tengah laut di jalan yang kering. Allah itu Allah yang maha kuasa, yang bisa melakukan segala sesuatu. Allah juga menyelamatkan. Nah, Allahnya orang Israel itu Allah kita juga. Tetap sama Allah kita. Allah yang berkuasa melakukan segala sesuatu dan juga Allah yang menyelamatkan. Alkitab bilang Yesus lebih besar dari Musa. Yesus juga bisa menyelamatkan kita dari musuh kita. Gimana caranya? Allah sediakan jalan supaya kita lepas dari hukuman dosa. Satu-satunya jalan, percaya pada Tuhan Yesus. Maukah kalian percaya sama Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa? Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh dengar kisah tentang Engkau yang luar biasa. Allah yang berkuasa melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur Engkau menyelamatkan orang Israel. Dan bukan cuma orang Israel, kami juga bisa diselamatkan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Satu-satunya jalan kami bisa selamat dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan buat karya Tuhan yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Allah seperti apa yang kita pelajari hari ini?
Allah seperti apa? Yuk kita sama-sama ngomong. God is big. God is strong. God is almighty. Allah yang maha kuasa. Terus, God is good. God is my savior. Lagi ya. God is big. God is strong. God is almighty. God is good. God is my savior. Apa? Allah berkuasa, maha kuasa, dan Allah menyelamatkan. Sekarang kita hafalkan ayat hafalannya ya. Yuk, 1, 2, 3. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kita belajar Allah seperti apa tadi? God is almighty and God is my savior. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Nah, sekarang kita akan menerima doa berkat dulu. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas. Sebelumnya kita siapin dulu ya bahan-bahannya. Kita perlu kertas lipat, kertas HVS, karton manila, lem, gunting, alat tulis, dan double tip. Pertama-tama kalian ambil dulu kertas HVS-nya, lalu kalian lipat menjadi 2. Tapi kalian sisakan ujungnya ya, seperti ini adik-adik. Jadi jangan lipat sampai ujung. Setelah itu kalian gunting. Setelah digunting, kalian akan mendapatkan hasil seperti ini. Satu yang lebih besar dan satu lebih kecil. Lalu kalian ambil yang lebih kecil ini, kalian lipat menjadi 2. Seperti ini. Lalu kalian gunting. Setelah kalian gunting, kalian bisa warnai 2 kertas yang kecil ini dengan warna biru. Setelah diwarnai, kalian akan mendapatkan hasil seperti ini. Tak usah akan pakai karton coklat ya, tapi kalau kalian tidak punya, kalian bisa warnai kertas HVS tadi dengan warna coklat. Lalu, kalian buat dari kertas berbentuk panjang lurus seperti ini. Kemudian, kalian beri lem ujungnya seperti ini. Dan kalian tempel di tengah.
Lakukan hal yang sama untuk yang satu lagi. Kalian beri lem dan kalian tempel di tengah. Setelah kalian tempel, kalian beri double tip adik-adik. Di sisi yang sebelah ininya bisa dibuka. Kalian tempel double tip di sini dan di sininya. Lalu lakukan hal yang sama untuk yang satu lagi. Kalian tempel double tip di sisi yang ininya bisa dibuka. Bagian ininya jangan ditempel ya adik-adik. Kemudian kalian buka double tipnya dan kalian tempel di sini. Seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya. Nah, adik-adik setelah kalian tempel hasilnya seperti ini. Lalu kalian bisa gulung-gulung sedikit ya bagian ininya. Kalian gulung seperti ini. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Kalian gulung seperti ini. Lalu kalian buka lagi. Lalu kalian ambil kertas lipat kalian dan kalian gambar bentuk seperti ini, lalu kalian gunting. Kalian buat bajunya, lalu ini buat hiasan topinya. Kalian buat topinya atau penutup kepalanya, tongkat, sepatu, jenggot, tangan, dan mukanya. Lalu kita akan mulai menempel ya adik-adik. Pertama-tama kita tempel dulu mukanya seperti ini. Lalu kita akan menempel topinya atau hias penutup kepalanya. Lalu tempelkan hiasan penutup kepalanya. Seperti ini ya adik-adik. Lalu kita tempelkan tangannya. Tempelnya dari bawah ya. Seperti ini. Tempel tangan satunya dari bawah juga ya. Lalu kita tempelkan tongkatnya. Tempelkan sepatunya. Tempelnya dari bawah juga ya adik-adik. Seperti ini. Lalu tempelkan jenggotnya. Kalian bisa tambahkan mata dan mulut. Jadi deh musa kita adik-adik. Lalu kalian potong karton yang lebih tebal untuk kita tempelkan di belakang musa ini. Kalian beri lem. Kemudian kalian tempelkan seperti ini. Kemudian kalian lipat bawahnya supaya musa ini bisa berdiri. Seperti ini adik-adik. Kemudian kalian beri double tip di bagian bawah sini adik-adik. Lalu kalian buka dan kalian tempelkan di sini, di tengah-tengah sini. Bagi yang sudah bisa menulis, kalian bisa tambahkan tulisan di dalam sini ya adik-adik. God parts the Red Sea. Jadi deh aktivitas kita adik-adik. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, Allah membuat laut di depannya terbelah. Dan bangsa Israel pun dapat lewat. Selamat mencoba adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kebaktiannya sudah selesai. Yes. Waktunya kita menyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 主的学校已完毕，我们要回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。主的学校已完毕，我们要回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。Sampai jumpa minggu depan adik-adik. I believe. I believe. I believe. We believe.
Roh